Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Terbuka, nama Siswanto, NIM 5345077, mahasiswa UPJJ Blora. Kali ini saya akan membahas tentang tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen Profesor Dr. R.M. Teguh S.M.Hum. Baik, kali ini saya akan membahas tentang peta konsep, prinsip dasar psikologis dan pedagogis pada modul 4. Ada 3 kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah tentang teori belajar dan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah tentang prinsip dasar pedagogis. Kemudian yang ketiga adalah tentang berbagai prinsip pendidikan yang bersumber dari prinsip dasar psikologis dan pedagogis. Baik, untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang teori belajar dan pembelajaran. Ada apa saja? Yang pertama, ada pandangan behaviorisme. Kemudian, yang kedua adalah pandangan kognitivisme. Baik, untuk pandangan behaviorisme, ada beberapa hal. Yang pertama yaitu classical conditioning. Tokohnya adalah Ivan Pavlov dari Rusia. Kata kunci dari pandangan ini adalah stimulus dan respon. Kemudian, reinforcement dan punishment. Ini tertuang dalam operan conditioning. Tokoh dari pandangan ini adalah Skinner berdasarkan pandangan connectionist dari Thorndike. Reinforcement itu berarti adalah penguatan. Ada 2 penguatan, yaitu penguatan positif. Kemudian yang kedua adalah penguatan negatif. Kemudian yang ketiga dari pandangan behaviorisme adalah punishment atau hukuman. Untuk materi punishment atau hukuman dapat dibaca di modul halaman 4.10. Baik, kemudian terkait dengan pandangan kognitivisme, siapakah tokohnya? Yang pertama adalah Jean Piaget. Ada 3 pandangan tentang kognitif. Yang pertama adalah tahap perkembangan anak, skemata, asimilasi, akomodasi, organisasi, dan equilibrium. Kemudian tokoh yang kedua adalah Vygotsky. Ada 2 pandangannya, yaitu ZPD. Apa itu ZPD? Zone of Proximal Development. Kemudian yang kedua adalah scaffolding. Nah, berikut adalah perbandingan teori kedua-duanya. Kemudian yang ketiga adalah teori kognitif dari Albert Bandura. Yang pertama tentang teori kognitif sosial, kemudian yang kedua tentang observational learning. Kemudian pandangan dari tokoh Indonesia, tokoh nasional. Jangan salah, Indonesia juga punya tokoh pendidikan yang sangat berperan dalam pendidikan di Indonesia. Siapakah dia? Yang pertama, Ki Hajar Dewantoro. Nama asli yaitu Raden Mas Suwardi Suryaningrat karena beliau berasal dari keraton. Ada 3 ajarannya yang sangat terkenal dan sangat familiar dalam dunia pendidikan. Kemudian tokoh Indonesia yang kedua dan mungkin kurang familiar yaitu adalah Muhammad Syafi'i. Beliau
merupakan tokoh pendidikan Indonesia yang mendirikan sekolah INS Kayu Tanam di Bukit Tinggi. Kedua tokoh ini sudah menerapkan pada pembelajaran berpusat pada siswa atau student center dan pendidikan karakter. Kemudian berkaitan dengan berbagai prinsip pendidikan yang bersumber dari prinsip dasar psikologis dan pedagogis dapat saya rangkum menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ada beberapa hal, ada beberapa poin, ada 5 poin. Kemudian untuk prinsip khusus ada 9 poin. Silakan bisa dibaca sendiri. Yang pertama, program pendidikan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Kondisi harus kondusif, pemberian penguatan, pengalaman belajar, kesempatan anak aktif, kemudian membangun pengetahuan sendiri, belajar melalui model, belajar melalui pengalaman, kemampuan melakukan reflective inquiry. Baik, demikian peta konsep dari saya. Apabila ada banyak kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.